sebagai contoh sekarang ya. Ini ingin saya sebutkan, bukan ingin memperbesarkan masalah kecil. Dan sebenarnya masalah agama ini tidak ada istilah kecil, ya kan? Bahkan Nabi telah menyebutkan ada yang masuk surga dikarenakan ranting pohon yang dia pindahkan dari tengah jalan. Ada seorang wanita pelacur masuk surga dan Allah maafkan dosa zinanya tatkala dia memberi minum kepada seekor anjing yang hampir mati. Nabi menyatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa biwajhin walau an talqa bi akhaka biwajhin talaq. Jangan pernah engkau meremehkan sebuah kebaikan sekecil apapun, sekalipun hanya dengan senyum ketika bertemu dengan saudara muslim. Ingin saya sampaikan beberapa masalah berikut ini karena saya melihat di beberapa media ingin dikaburkan hukumnya. Ya, ingin dikaburkan dan ingin dibalik hukumnya. Contohnya jenggot. Ya. Contohnya jenggot. Kalau kita membuka hadis-hadis tentang jenggot, Imam Son'ani yang hidup 200 tahun yang lalu menukilkan kesepakatan 4 mazhab tentang wajibnya jenggot untuk kaum lelaki. Wajib membiarkan, bukan menumbuhkan ya. Beda ya. Kalau wajib menumbuhkan berarti besok meledak produk wak doyok. Dianjurkan beli produk wak doyok supaya keluar jenggot. Enggak dianjurkan. Yang diwajibkan oleh Nabi membiarkan jenggot yang tumbuh dan dilarang mencabutnya, tapi enggak dianjurkan menumbuhkan. Jadi enggak perlu beli wak doyok supaya keluar jenggot. Ya. Ya mau beli ya silakan, maksudnya enggak dianjurkan, enggak dikatakan sunnah. 4 mazhab berpendapat wajib. Dalilnya banyak, hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id, dari Jabir, dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abbas. Bahkan Imam Son'ani menyatakan hadis jenggot mutawatir hukumnya. Dan bunyinya perintah, kata Imam Son'ani. Di antaranya hadis Nabi uhfu syawarib wa'ful luha. Biarkan jenggot dan bersihkan kumis. Wa khaliful majus. Dengan kalian membersihkan kumis dan membiarkan jenggot, kalian telah menyelisihi kaum majusi dan kaum musyrikin. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Datang dai kondang, ya kalau ikut mazhab Syafi'i boleh enggak jenggot? Jenggot kan sunnah, enggak wajib. Masya Allah, 4 mazhab sepakat wajib. Kalau saudara enggak berjenggot, janganlah kelek-kelek hukum Allah. Sampaikan hukum Allah seadanya, sekalipun yang menyampaikan melanggar. Karena kalau tidak kita sampaikan atau kita kaburkan, dosa dua kita. Dosa kita dua, dosa tidak melakukan dan dosa menipu masyarakat. Jelas ya? Sunnah kita Syafi'i, ya sunnah. Lah para ulama salaf, mereka melakukan suatu ibadah karena tahu itu sunnah. Lah sekarang kita gara-gara sunnah enggak kita lakukan, kan terbalik. Ulama salaf melakukan sebuah kebaikan karena tahu itu sunnah. Lah sekarang kita meninggalkan sebuah kebaikan karena tahu itu sunnah. Kan kamu balik. Jelas ya? Sekarang orang berjenggot ribut, menyeleneh di tengah-tengah masyarakat. Padahal jenggot yang diperintahkan, dilarang oleh Nabi mencukur jenggot. Bahkan para ulama menjelaskan ketika Abdullah bin Umar bin Khattab, putra Umar, beliau pernah mencukur jenggotnya setelah satu genggam. Setelah satu genggam di sini, bukan di sini. Yang salah paham. Karena orang-orang terkadang suka kelek-kelek agama. Satu genggam dipotong di atas. Itu bukan satu genggam namanya. Itu satu jari. Setelah satu genggam beliau potong. Para ulama menjawab bahwa para sahabat, mayoritas para sahabat menyelisihi perbuatan sahabat Abdullah bin Umar. Umar ayahanda beliau sendiri menyelisihinya. 1. 2. Bahwa beliau melakukannya itu ketika umrah, ijtihad dari beliau. Kata Imam Malik. Ingin saya dudukkan masalah ini karena sering dikaburkan karena dia tidak melihara. Ya kalau jawab wajib, gimana ini? Saya ustaz nggak berjenggot. Sunnah, yang menjenggot silakan. Yang penting yang kayak tusuk sate aja katanya. Subhanallah. Jenggot itu fitrah. Nabi memerintahkan kita membiarkan jenggot dan itu bentuk menyelisih majusi dan kaum musyrikin di masa itu. Menunjukkan apa? Jenggot itu penampilan modern.
Mencukur jenggot itu penampilan kulot dan kuno. Sebelum Islam, mereka cukur jenggot, membiarkan kumis. Datang Islam menyuruh kumis dibersihkan dan tumbuhkan jenggot. Berarti berjenggot yang modern atau yang mencukur jenggot tidak modern? Yang modern. Hah? Mana yang modern? Berjenggot. Jelas ya jamaah? Bukan juga kita pahami yang nggak berjenggot neraka, yang berjenggot lebih afdal daripada yang nggak berjenggot. Enggak, kita nggak bahas itu. Kita lagi bahas duduk permasalahan ilmiah. Bisa jadi orang yang nggak berjenggot karena suatu kondisi dia tidak berjenggot, tapi punya ibadah yang lain yang tidak dimiliki oleh yang memiliki jenggot. Salat malamnya, sedekahnya dan seterusnya, keikhlasan dia. Kita sedang menuduk permasalahan ini karena sering ini dikaburkan.